Sekali lagi, orang-orang yang menghakimi siapapun itu tanda bahwa dia tidak peduli orang lain. Kan gitu. Kasihan, aku merasakan gitu, dilema. Dilema batin, banyak banget dilema batinnya. Aku tidak bisa jelaskan satu persatu. Kecuali kalau aku ketemu Sarah. Kecuali ngobrol langsung berdua. Ya, berdua. Tapi maksudku tuh, aku hanya menjelaskan di sini. Karena keputusannya ini, karena dia tulis di Instagramnya, Ya. bisa jadi mempengaruhi orang lain. Betul. Makanya aku bahas. Gitu. Yang paham mungkin memaklumi, yang tidak paham akhirnya mencontoh gitu. Itu salah. Harusnya hal-hal begini tuh jangan diposting. Jangan diposting gitu. Untuk pribadi saja. Untuk pribadi. Kalau diposting kan mempengaruhi, makanya aku bahas. Ya. Sekali lagi, Allah menginginkan yang namanya perempuan, makhluknya yang berjenis kelamin perempuan, supaya menjadi perempuan yang punya harkat dan martabat. Makanya lindungilah dirimu, langkah awal tutupilah tubuhmu, supaya jangan terlihat hal-hal yang tidak pantas dilihat. Jilbab itu awal dasar untuk dirimu menjadi hambaku yang bisa mengontrol diri. Jadi bukan beban. Kalaupun beban, itu bukan karena jilbabnya, tapi karena pribadi yang memakai. Gitu. Nah, salahnya tuh diposting. Oke. Harusnya jangan. Kan ada yang pantas diposting, ada yang tidak. Ya terserah lah. Karena yang penting aku ngerti. Iya yang ngerti. Yang tidak. Iya yang paham sebab-musababnya. Yang tidak. Kita ini kan hidupnya rame-rame di muka bumi ini. Bukan sendiri gitu. Jadi berhati-hatilah. Gitu. Dari tiap ucap dan tingkah laku tuh. Karena kalau nggak benar, akan bisa menjerumuskan orang lain. Kalau kita hidup sendiri, ya. Nah itu. Di satu sisi dia karena dilema batin, dia tidak ada niat untuk mengajak orang mencontoh dirinya. Tapi dengan dia posting, orang akan terikuti, orang akan bertanya-tanya, bahkan kan banyak penilaiannya. Iya. Tidak boleh begitu, itu apalagi masalah agama gitu. Senang nggak kalau lo ini terlihat anggun? Senang nggak kalau dirimu ini terlihat berwibawa? Senang nggak kalau dirimu ini terlihat sebagai perempuan yang elegan? Nah, jilbab itu salah satu cara untuk menuju sana. Selain dari bentuk kepatuhan terhadap agama dan Tuhan. Intinya, jilbab itu salah satu cara untuk melindungi diri. Terlindungi atau tidak, tergantung niat berjilbabnya. Itu pula. Nah, saya rasa sudah jelas nih, aku jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Aku tidak peduli kalau menurut pribadinya dia, aku ngerti. Tapi yang aku sayangkan itu kenapa disebar luaskan. Bagaimana kalau anakku pakai jilbab? Nanti bisa terpengaruh. Ya. Itu kesalahan kita tuh cuma itu. Apa-apa diperlihatkan gitu. Apa-apa dipertontonkan. Apa-apa dikabarkan. Ada yang harus dan tidak gitu. Apalagi dia anak seseorang yang bukan orang biasa gitu. Anak seorang yang punya nama di Indonesia ini. Siapa tidak tahu bapaknya? Kalau anakku mungkin biasa aja karena aku tidak ngetop-ngetop banget kayak bapaknya kan. Tapi ini kan mempengaruhi.
Yang tidak paham akhirnya bapaknya tidak enak hati. Kan kadang-kadang kita ini kan lebih senang dengan hal-hal yang negatif diberitakan tuh. Iya, Kayaknya betul, kalau betul. menceritakan hal-hal positif tuh sakit perut semua gitu. Mual-mual, muntah-muntah. Like-nya juga dikit kalau cerita positif tuh. Tapi kalau cerita negatif, Bukan lagi. 1 jam satu Indonesia tahu. Ya kan? Hal-hal positif itu berat untuk di like, di komen dengan baik. Hal baik pun dicari pula jeleknya. Iya. Lama-lama kita ini menjadi manusia yang bukan manusia lagi. Enggak, iya. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa kuceritakan. Oke. Ada pertanyaan lagi. Artinya, kesimpulannya seperti ini aja. Hijab, kalau buat agama dan Tuhan itu bentuk kepatuhan. Tapi kalau buat diri sendiri sebagai seorang perempuan, untuk perlindungan, untuk keanggunan, untuk kewibawaan, biar menjadi perempuan yang punya harkat dan martabat, sehingga disegani, sehingga dihormati dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau buat agama dan Tuhan, itu sebuah bentuk kepatuhan. Jilbab adalah gerbang menuju manusia yang berakhlak bagi seorang perempuan. Karena dengan berjilbab, secara tidak langsung, hidupmu akan terkontrol dengan baik. Itu akan terkontrol dengan baik, akan bagus. Akan menjadi tahu diri. Harusnya itu bukan sebuah beban, tapi itu harusnya sesuatu yang sangat patut untuk disyukuri. Sesuatu yang sangat patut untuk disenangi. Harusnya dengan aturan berjilbab, kita sebagai hamba Tuhan yang beragama mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dengan Tuhan. Bahwa itu tanda bahwa Tuhan pingin hambanya yang berjenis kelamin perempuan supaya menjadi perempuan yang elegan, terlindungi, dan berwibawa. Terima kasih harusnya banyak-banyak dengan Tuhan. Bukan menjadi beban. Sebagai penutup, apapun bentuk aturan yang ada di agama, sesungguhnya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sesungguhnya untuk kebaikan pemeluknya itu sendiri. Dan bukan sebuah beban. Kalaupun ada konsekuensi dari tiap kesalahan, tujuan konsekuensi itu biar yang namanya manusia tidak melakukan lagi hal-hal yang merugikan orang lain. Lagi-lagi itu bentuk rasa sayang Tuhan terhadap tiap hambanya. Biar hambanya menjadi hambanya yang berakhlak. Semoga menemukan hal yang diyakini bagi Zara, tertuntun dan terbimbing selalu dimanapun berada, terlindungi, sehat selalu, Amin. diberi hidayah, sehingga menemukan apa yang dicari. Putuskanlah segala sesuatu itu, lakukanlah segala sesuatu itu, karena Tuhan dan agamamu, supaya menjadi kebaikan, baik buat dirimu maupun orang lain. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Itu aja. Oke.
Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy, kita ketemu lagi di tema selanjutnya. Bye!